Masih bersama saya Galang Green. Pada kesempatan kali ini seperti biasa Galang Green akan berbagi tips-tips untuk teman-teman Galang Green seputar pertanian khususnya. Jadi pada kesempatan kali ini Galang Green akan berbagi tips cara membuat pupuk. Jadi sebenarnya bukan kategorinya bukan pupuk ya. Jadi ini membuat asam amino. Jadi tanaman juga layaknya manusia, layaknya hewan juga membutuhkan asam amino untuk pertahanan diri dari serangan penyakit dan hama. Jadi asam amino ini juga bermanfaat untuk tanaman untuk menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit. Jadi kekebalan bahasanya ya. Nah, kekebalan itu didapat dari asam amino dari protein sumber dasarnya. Nah, pada kali ini Galang Green akan membuat asam amino dengan bahan dasar protein nabati. Jadi kalau secara umum pada umumnya asam amino menggunakan protein hewani, yaitu berupa daging ya, entah itu kalau untuk tanaman yang murah itu bisa menggunakan daging keong mas atau daging bekicot. Namun pada kali ini Galang Green memakai limbah sisa. Jadi bukan limbah ya, jadi ini tahu yang enggak kejual, jadi tahu bekas, tahu sisa, tahu bekas. Ini kan protein, jadi daripada dibuang ini bisa dipakai untuk pembuatan asam amino berbahan dasar protein nabati. Jadi untuk bahan-bahannya, yang pertama bahan dan peralatan ya. Kalau untuk bahan ini menggunakan tahu ya, ini jadi kapasitas untuk 15 liter. 15 liter ini menggunakan alat pembuatan asam amino perbandingannya 1:3. Yang dimaksud 1:3 itu 1 untuk protein perbandingannya, 2 untuk gula, dan 3-nya untuk air. Dan airnya bisa diganti dengan air cucian beras karena biar lebih bagus lagi. Jadi kita Galang Green memakai air cucian beras. Terus ini air cucian berasnya ya. Tuh ini tahu ini tadi udah dimasukin. Terus ketiganya gula. Gula ini sekitar 2 liter ya. 2 liter gula ini memakai gulanya setengah kilo, gula pasir setengah kilo yang sudah diencerkan ya. Jadi sudah diencerkan ini gulanya, banyak ini. Terus air cucian beras ya. Oke, untuk mempercepat bisa kita mulai ya. Selanjutnya yang pertama kita masukkan gulanya ya. Ini gula, kita masukkan gula yang sudah dilarutkan ya, dimasukkan dulu. Oke, air gulanya udah masuk. Biar agak merata kita kocok dulu biar merata ke seluruh bagian tahunya ya. Baru nanti dimasukkan ditambahin air cucian beras. Udah tercampur ya, ini air gulanya campur. Selanjutnya ditambahkan air cucian beras. Untuk air cucian berasnya, ini asam amino ini nanti difermentasi selama 2 minggu, paling cepat ya 2 minggu. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan bahwa difermentasi sampai terfermentasi semua. Nanti untuk aplikasinya bisa disemprot ataupun dikocor. Jadi
dengan cara disemprotkan ke tanaman dan dengan dikocor ke akar tanaman. Diisi sampai penuh ya. Untuk proses fermentasinya ini harus ditutup rapat nanti. Ini jadi nanti harus ditutup rapat menggunakan metode anaerob atau tanpa menggunakan udara, jadi tidak boleh terkena udara dari luar, jadi harus ditutup rapat. Nanti bisa dipakai menggunakan selang untuk ventilator, untuk ventilasi ya, atau dengan cara ditutup rapat tapi per 2 hari sekali atau setiap hari dibuka, tujuannya untuk membuang gas dari proses fermentasi ini biar botolnya tidak meledak ya, tidak meredup. Jadi setiap hari nanti dibuka untuk membuang gasnya. Penuh ya, jadi sisain sedikit ya, ini nggak penuh banget, disisain untuk rongga udara karena untuk proses fermentasi biasanya dia mengeluarkan gas ya, jadi biar tujuannya biar botolnya nggak meledak. Oke, cukup ya segini. Jadi untuk airnya cukup sampai segini, disisain ini tujuannya yang atas untuk rongga udara, jangan penuhin. Selanjutnya tadi ditutup, ini bisa menggunakan tutupnya ini, nanti setiap hari dibuka, tujuannya untuk membuang gas ya, biar keluar, biar botolnya tidak pecah atau meledak. Ditutup, dia harus rapat karena anaerob ya, tidak menggunakan udara, tujuannya biar tidak terkontaminasi dari udara luar. Tapi tetap harus setiap hari dibuka, karena kalau nggak dibuka nanti botolnya biasanya pecah. Seperti ini, diaduk lagi pelan ya, pelan ini. Panas. Seperti ini nanti ditaruh di tempat yang teduh ya, tidak boleh terkena sinar matahari, ini harus tempat teduh. Terus untuk lebih bagusnya, tipsnya untuk lebih bagusnya ini botolnya ini botol jangan yang terang seperti ini, jadi harus botol yang kedap sinar matahari, jadi dia harus rapat. Ini main nanti sama galang green ditutup dengan kain, jadi untuk menanggulangi biar sinar matahari nggak masuk, nanti ditutup dengan kain seperti ini, jadi dia tidak terkena sinar matahari. Atau ditaruh tempat yang gelap tapi tidak lembab, seperti itu ya. Nanti ditutup, dibiarkan selama 2 minggu paling cepat, sampai dengan 1 bulan. Jadi ini nanti sampai proses fermentasi jadi ini udah bisa dipakai untuk disemprotkan ke tanaman yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh pada tanaman. Dan selain itu juga ini tetap mengandung bahan organik untuk memacu pertumbuhan tanaman pada akar. Jadi dia juga bakterinya akan berfungsi layaknya pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal. Jadi ini fungsinya banyak ya.
Ini asam amino dengan bahan dasar protein nabati atau tahu. Jadi ini bekas tahu ya, tahu sisa yang udah basi, jadi dimanfaatkan untuk pembuatan asam amino berbahan dasar protein nabati. Oke, itu yang bisa Galang Green pada kesempatan kali ini. Nanti diikutin terus channel Galang Green, nanti Galang Green bagi bagaimana cara pengaplikasiannya setelah ini jadi 2 minggu, dan manfaatnya asam amino untuk tanaman, dosis dan aplikasinya ke tanaman. Oke, itu yang bisa Galang Green bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan mencoba teman-teman di rumah dari tips-tips Galang Green, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video Galang Green selanjutnya. Terima kasih.